karakteristik dari pesan verbal dalam komunikasi interpersonal. Pesan verbal adalah sebuah komunikasi yang biasanya menggunakan kata-kata baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Biasanya digunakan dalam hubungan antar masyarakat yang saling mengungkapkan perasaan, pemikiran, ide, gagasan, fakta, informasi, dan biasanya mereka menjelaskannya dengan saling bertukar perasaan, pemikiran, saling bertengkar, dan saling berdebat. Kemudian komunikasi interpersonal itu adalah pertukaran informasi atau ide pendapat yang biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa pribadi, seperti contohnya masalah keluarga, masalah dengan teman, masalah dengan kerabat, masalah dengan sahabat, dan lain sebagainya. Dan ini biasanya terjadi antara dua orang individu yang sedang berada dalam tempat yang sama, dan dua orang individu ini tadi sedang dalam proses terjadinya komunikasi. Kemudian ada pun karakteristik pesan verbal dalam komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi ini dia jelas, ringkas, pendek, dan langsung. Dan apabila menggunakan bahasa yang sedikit, itu dapat mengakibatkan kerancuan. Kemudian yang kedua, ada bahasa dan makna dari komunikasi interpersonal. Bahasa dalam komunikasi ini sangat penting karena di sini bahasa sebagai alat untuk penyampaian komunikasi. Dan apabila pesan yang disampaikan ini bahasanya tidak efektif, maka akan rancu. Maka dari itu bahasa yang digunakan harus yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh komunikator baik maupun komunikan. Kemudian makna dalam komunikasi interpersonal adalah ada banyak macamnya, yaitu pertama, mengenal lawan bicara. Ini biasanya terjadi apabila seorang individu melakukan sebuah perkenalan yang pertama kali dalam adaptasi lingkungannya. Kemudian yang kedua, sumber informasi. Komunikasi ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi yang maksimal apabila individu tersebut sedang dalam proses adaptasi. Kemudian yang ketiga, berbagi pengalaman. Ini biasanya terjadi dalam keluarga, di antara keluarga, sahabat, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga ini menambah keharmonisan. Dengan komunikasi ini dapat menambah keharmonisan dalam suatu hubungan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada memupuk rasa kesetiakawanan. Di sini komunikasi itu bertujuan untuk menghindari sebuah kesalahan yang akan berujung pada konflik. Kemudian selanjutnya sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan. Karena dengan semakin banyaknya kita berkomunikasi, maka kita akan sering bertukar informasi. Dan dari informasi yang telah kita dapatkan tadi, kita memiliki wawasan ilmu yang luas, ilmu pengetahuan yang luas. Kemudian selanjutnya mengurangi rasa kesepian. Karena dengan berkomunikasi itu akan menciptakan suasana yang ramai. Dan yang terakhir itu adalah menambah kebahagiaan. Di sini komunikasi itu sebagai solusi terbaik untuk seorang individu yang sedang mengalami penderitaan dalam emosi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.